Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 4 chapter 797. 797 Kekuatan Tuan Harta Karun. Aku mengerti, terima kasih senior. Lan Xuanyu berkata dengan hormat. Bukan hal yang buruk untuk bisa datang ke sini saat menerobos kemacetannya. Dengan bantuan Chaos Water, akan lebih mudah baginya untuk menerobos. Paling tidak, dia bisa menjamin bahwa dia akan memiliki energi yang cukup untuk memperbaiki dirinya sendiri. Erming menatap tajam pada binatang pencari harta karun dan berkata kepada Lan Xuanyu, kamu juga harus memperhatikan orang ini. Saya mengerti sekarang bahwa itu mampu menyempurnakan beberapa hal luar biasa dan bahkan membantu Anda menyerapnya lebih cepat. Tapi caranya sama dengan menguras kolam untuk menangkap ikan. Tidak peduli apakah Anda menggunakan terlalu banyak energi atau tidak. Jika Anda dengan paksa memperbaikinya, Anda hanya akan mengambil bagian yang paling penting. Setelah esensi diambil, sebagian besar energi akan hilang. Sama seperti Anda semua di sini, jika Anda mampu menyerap 1/10.000 energi planet, Anda akan menembus peringkat dulu berjudul berkali-kali. Tetapi peningkatan Anda jauh dari itu, karena 1/10.000 energinya terbuang sia-sia, dan faktanya, apa yang Anda serap mungkin bahkan tidak sampai 1/100 juta. Petik 2. Binatang pencari harta karun berkata dengan jijik, jadi bagaimana jika saya mengambil esensinya dan membuang kotorannya? Tentu saja, tuanku seharusnya hanya menyerap esensinya, jadi ketidakmurnian itu secara alami harus ditinggalkan. Jangan berpikir bahwa Anda semua berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Perhatikan persemaian di sekitarnya dan rasakan perubahannya. Ermin tercengang dan secara naluriah melihat sekeliling. Dengan satu pandangan, dia menyadari ada sesuatu yang salah. Sebelumnya, perhatiannya sepenuhnya terfokus pada sumur es dan api yin yang dan tidak memperhatikan tanaman di sini. Pada saat ini, dia menyadari bahwa berbagai tumbuhan di sekitar sumur es dan api yin yang jauh lebih tinggi dari sebelumnya dan energi kehidupan mereka jelas jauh lebih padat. Binatang pencari harta karun memandang Erming dengan jijik dan berkata, apa yang kamu ketahui tentang membunuh kolam untuk menangkap ikan? Ini disebut nutrisi terdistribusi. Seseorang harus menyerap tingkat energi yang mirip dengan levelnya. Menurut Anda, apakah energi terkuat untuk tanaman spiritual biasa adalah yang terbaik untuk mereka? Itu pasti akan mempercepat pertumbuhan mereka dan bahkan membuat mereka menjadi dewasa secara instan, tetapi pada kenyataannya, ini benar-benar membuang-buang energi. Saat saya sedang memurnikan Chaos Water untuk tuanku untuk menyehatkan tubuhnya, kelebihan energi dilepaskan di sini. Chaos Aura memungkinkan tanaman di persemaian Anda menghemat setidaknya 1000 tahun pertumbuhan. Dan Anda masih memiliki pipi untuk mengatakan bahwa saya buta. Tuanku hanya menyerap sebagian kecil energi, tetapi energi kehidupan yang tersisa semuanya ada di tanaman ini. Jadi, secara keseluruhan, energi kehidupan di planet ini tidak banyak berkurang. Saya hanya membantu Anda memusatkan 10.000 energi kehidupan di sini. Awalnya, ketika guru berkultivasi di sini, saya berencana membayar Anda biaya dengan membantu Anda meningkatkan ramuan spiritual dan energi kehidupan di sekitarnya. Karena Anda mengira ini membunuh angsa yang bertelur emas, lupakan saja. Mari kita tidak bekerja sama di masa depan dan berpisah. Guru, mari kita pergi ke planet lain. Selama ada sumber kehidupan, saya akan menemukan tempat serupa untuk Anda kultivasi. Kamu tidak tahu bagaimana menghargai hati orang yang baik. Anda telah membuang begitu banyak energi saya. Erming agak tercengang saat mendengar kata-kata Treasure Seeking Beast. Kuncinya adalah dia melepaskan Divine Sense dan merasakannya dengan hati-hati. Itu benar-benar terjadi. Kekuatan keseluruhan kehidupan di sini telah meningkat pesat dan semua harta surga dan bumi berkembang pesat. Tidak ada keraguan bahwa ini adalah hal yang luar biasa bagi jiwa binatang di planet Shenluo. Lan Xuan sedikit terkejut, tapi dia segera mengerti. Binatang pencari harta karun ini bertanggung jawab atas persemaian untuk Dewa Naga. Jika ia benar-benar hanya tahu cara menguras kolam untuk menangkap ikan, bagaimana ia bisa duduk di posisi itu? Ekspresi Erming terus berubah. Lan Xuanyu tersenyum dan berkata, senior, lihat ini, wajah Erming berubah menjadi hijau dan merah. Dia terbatuk dan berkata, Tuan Harta Karun, mengapa Anda tidak mengatakannya lebih awal? Kamu adalah pembangkit tenaga peringkat dewa dengan Divine Sense, namun kamu bahkan tidak bisa menyadari situasi yang begitu jelas.
Anda bahkan menanyai kami dan melarang tuanku berkultivasi. Erming berkata dengan canggung, ya, saya salah. Tuan Bao, ini salah paham. Mengapa kalian tidak terus berkultivasi? Setelah harta langit dan bumi di sini matang, saya akan memanennya dan mereka dapat tumbuh kembali, bukan? Binatang pencari harta karun berkata dengan acuh tak acuh, kami tidak akan berlatih lagi. Mari kita pindah lokasi. Tempat ini tidak menginginkan guru, jadi akan ada tempat lain untuk guru tinggal. Guru, ayo pergi. Erming berkata dengan nada kesal, cukup. Selain saya, di mana lagi Anda dapat menemukan sumur es dan api yin yang selain Sekte Tang? Ini adalah tempat darurat militer mutlak. Kecuali seseorang berkontribusi besar pada Sekte Tang, tidak mungkin untuk masuk. Tempat ini terbuka untuknya karena garis keturunan Suanyu. Apakah Anda pikir saya tidak tahu bahwa tidak ada planet yang dapat melahirkan sumber kehidupan yang begitu kuat? Bagaimana Anda menemukan itu? Jika Anda memiliki kemampuan, bagaimana Anda akan menghabiskan sens dewa Anda dan berada di ambang kematian? Binatang pencari harta karun melebarkan matanya dan hendak mengatakan sesuatu ketika Lan Suanyu menghentikannya. Senior Erming, maafkan saya. Saya akan membujuknya dengan benar. Jangan khawatir, selama Anda setuju, kami secara alami bersedia berkultivasi di sini. Anda hanya mengizinkan saya untuk tinggal untuk kebaikan saya sendiri. Suanyu tidak akan pernah melupakan kebaikan ini. Ekspresi Erming menjadi jauh lebih baik, tetapi binatang pencari harta karun berkata, Tuan, kami tidak dapat berkultivasi lagi. Lagi pula tempat ini masih palsu. Kami telah mengubah sebagian besar energi yang terakumulasi. Untuk mencegahnya merusak akarnya, kita perlu setidaknya memberikan waktu beberapa bulan untuk pulih. Kita bisa kembali ketika sudah pulih. Erming berseru, bukankah kamu mengatakan bahwa itu akan pulih dalam beberapa hari? Binatang pencari harta karun lalu berkata, aku baru saja berkata, bukan. Kalau tidak, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa begitu banyak ramuan spiritual dapat matang dalam waktu sesingkat itu? Erming mengerutkan alisnya. Kalau begitu, tindakan apa yang terbaik? Itu mudah. Kami akan kembali berkultivasi ketika tempat ini sudah pulih sepenuhnya dan membantu kalian mengolah lebih banyak tumbuhan spiritual. Tidak semua ramuan spiritual harus berusia lebih dari 100.000 tahun. Dengan saya di sekitar, saya dapat menekan mereka dan membiarkan mereka berada dalam keadaan di mana mereka belum mendapatkan kesadaran. Cepat dan pilih mereka. Juga, tanaman spiritual yang berbeda perlu dipanen dengan menggunakan metode yang berbeda. Saya dapat mengajari Anda ini dan memberitahu Anda berapa lama untuk memanen semua jenis tanaman spiritual. Ini dapat dianggap sebagai pertukaran untuk kualifikasi master saya untuk berkultivasi di sini. Namun, setelah ramuan spiritual dipanen, sejumlah besar kekuatan hidup akan meninggalkan planet ini. Kalian bisa memikirkan cara mengatasi masalah ini. Dengan begitu banyak ramuan spiritual, cukup bagi kalian untuk memelihara jiwa binatang yang lebih kuat lagi. Erming sedikit menganggukkan kepalanya. Itu juga berhasil. Baiklah, Tracer Seeking Beast setuju kali ini. Tapi aku harus memilih beberapa untuk dibawa pergi untuk tuanku dan aku gunakan untuk mengisi konsumsi kita sendiri. Ini tidak terlalu banyak, kan? Erming berkata, 3, tidak lebih. Saya tahu Anda pasti akan memilih yang terbaik dari yang terbaik. Kesepakatan, binatang pencari harta karun tersenyum saat dia berbicara. Erming dipenuhi dengan penyesalan. Sepertinya dia terlalu murah hati. Penipu ini benar-benar sulit untuk dihadapi, tetapi dia harus mengakui bahwa dengan bantuan binatang pencari harta karun, sumur es dan api yin yang akan menjadi terlalu berguna. Di masa lalu, mereka tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan harta surga dan bumi yang matang, dan mereka mungkin tidak mengambilnya pada waktu yang optimal. Pengetahuan tentang harta langit dan bumi yang dibawa oleh binatang pencari harta karun sangat membantu mereka. Setelah bertanya-tanya, Lan Suanyu mengetahui bahwa mereka telah berkultivasi di sini selama 11 hari. Setelah itu, ia memutuskan untuk berdiam diri dan bermeditasi sendiri untuk mencerna dan menyerap hasil panen kali ini sambil merasakan perubahan tubuhnya. Erming jelas tidak akan bertugas mengumpulkan harta langit dan bumi secara pribadi. Dia meminta Golden Lion Tiger Jinni 10.000 tahun, yang memiliki Golden Bloodline, untuk belajar dari Tracer Seeking Beast. Harimau singa emas sangat cerdas dan juga pewaris planet Senlu yang telah dipilih Erming. Dia akan mengikuti binatang pencari harta karun untuk mengambil harta langit dan bumi setiap hari dan mencatat periode jatuh tempo dari berbagai harta langit dan bumi. Di sisi lain, Erming tetap tinggal dan membimbing Lan Suanyu dan Qianlei dalam kultivasi mereka.
Erming adalah perwakilan dari monster jiwa tipe kekuatan, dan dia jelas merupakan master terkemuka dalam hal kontrol dan penggunaan kekuatan. Di bawah bimbingannya, Lan Xuanyu dan Qian Lei telah membuat peningkatan besar dalam penggunaan kekuatan mereka, terutama Lan Xuanyu. Setelah mengalami Ice and Fire Golden Body Tempering kali ini, kekuatannya meningkat pesat dan sulit baginya untuk mengendalikan tubuhnya sendiri. Dengan bimbingan Erming dan penggunaan metode kultivasi yang sesuai, 5 hari lagi berlalu dalam sekejap mata. Lan Xuanyu mempelajari kembali bagaimana mengendalikan tubuhnya sendiri dan kecepatan peningkatannya benar-benar mirip dengan 1000 mil setiap hari. Dia juga memiliki pemahaman yang komprehensif tentang hasil panennya. Baiklah, mulai hari ini dan seterusnya, aku akan mengajari kalian semua keterampilan pamungkasku. Erming berjalan mendekat. Dia dalam suasana hati yang lebih baik beberapa hari ini karena Jin Mi telah memanen lebih dari 100 ramuan spiritual yang matang. Dengan begitu banyak ramuan spiritual, Jin Mi akan dapat tumbuh ke level 100.000 tahun segera dan menjadi ahli sejati. Senior, apa keahlian pamungkasmu? Qian Lei bertanya dengan penuh semangat. Erming mengangkat tangannya dan memukul dadanya. Tinju Dewa Titan. Catatan penulis, ini adalah akhir dari perjalanan ke planet Shenluo, dan musim kelulusan akan segera dimulai. Buku berikutnya akan menjadi salah satu yang paling Anda nantikan. Saya benar-benar tidak ingin mengungkapkan ini kepada Anda semua, garis bawah spoiler garis bawah. Saya sendiri merasa sangat bersemangat. Soul Land 4 Chapter 798. Tinju Dewa Titan. Tinju Dewa Titan. Mendengar 4 kata ini, baik Lan Xuanyu dan Qian Lei tidak bisa membantu tetapi mata mereka berbinar. Tentu saja mereka tahu bahwa Erming adalah kera raksasa Titan yang dibudidayakan menjadi manusia. Kultivasinya sangat kuat dan tidak diragukan lagi ini adalah kemampuan ciptaannya sendiri. Erming berkata, Titan Divine Fist, pada kenyataannya, sederhananya, adalah cara untuk meledakkan sepenuhnya dan melepaskan kekuatannya sendiri. Di antara berbagai kemampuanku, Titan Divine Fist adalah kemampuan ofensif yang paling kuat. Saya mengajari Anda ini tetapi saya tidak ingin membiarkan Anda tetap menggunakan cara saya menggunakan kekuatan, tetapi untuk membuat Anda mengerti bahwa ada cara sedemikian rupa sehingga kekuatan dapat digunakan. Bagi Anda, untuk menjadi sangat kuat, Anda harus menemukan jalan Anda sendiri. Proses kultivasi dapat dipinjam dari metode kultivasi siapapun, tetapi pada akhirnya, apa yang menjadi milik Anda, apa yang paling cocok untuk Anda, hanya Anda yang dapat memahaminya sendiri. Bisakah Anda mengerti apa yang saya katakan? Lan Xuanyu dan Qian Lei menganggukkan kepala mereka, berjalan di jalan mereka sendiri adalah poin yang juga ditekankan berkali-kali dalam pengajaran Akademi Shrek. Erming berkata, Titan Divine Fist adalah penerapan kekuatan Titan kita sebagai akarnya. Tapi sebenarnya, turunan Titan Divine Fist milikku ini berhubungan dengan kalian manusia. Apakah ada di antara kalian yang pernah mempelajari teknik palu pemisah angin gangguan? Itu adalah metode penempaan Sekte Tang. Erming bertanya. Lan Xuanyu membeku dan berkata, saya telah mempelajarinya. Erming langsung tersenyum dan berkata dengan makna yang dalam di matanya, memang, satu garis keturunan ke garis lainnya. Qian Lei berkata, Senior, Titan Divine Fist milikmu ini terkait dengan teknik penempaan. Erming berkata, tepat sekali, dan ini sangat terkait dengan metode palu pemisah angin gangguan ini. Puluhan ribu tahun yang lalu, ketika Anda para master jiwa masih relatif lemah. Ada seseorang yang pasti pernah Anda dengar, yaitu kepala generasi pertama dari 7 monster Shrek, dan kemudian naik menjadi dewa sebagai dewa laut Tang San. Lan Xuanyu dan Qian Lei mengangguk, Tang San mereka pasti tahu, dalam sejarah Akademi Shrek dan Sekte Tang, dia adalah orang yang paling penting. Erming berkata, saat itu, kakak laki-laki saya dan Tang San adalah teman. Istri Tang San, Xiao Wu, sebenarnya adalah makhluk jiwa yang berkultivasi menjadi manusia. Dia adalah softbone rabbit berusia 100.000 tahun, dan teman dekat yang tumbuh bersama kami. Awalnya, kami tidak memiliki perasaan yang baik tentang Tang San. Bagaimanapun, dia adalah manusia, dan kami adalah makhluk jiwa. Namun kemudian, Tang San memberikan nyawanya untuk menyelamatkan Xiao Wu, yang benar-benar menyentuh hati kami. Bahkan nanti, untuk menyelamatkan Xiao Wu, kami masing-masing berkorban untuk Tang San dan menjadi salah satu cincin jiwanya. Lan Xuanyu dan Qian Lei saling memandang, Erming mengatakan ini, tetapi itu tidak tercatat dalam sejarah. Erming tersenyum dan berkata, mungkin karena tindakan kita telah mengumpulkan karma baik,
Kemudian ketika Tang San menjadi dewa, memperoleh kursi ilahi, dan menjadi salah satu dari 5 dewa tertinggi alam ilahi, dia menemukan cara untuk membantu kita membangkitkan dan mencapai alam dewa. Beberapa orang berpikir bahwa kami melanggar batasan bahwa Soul Beast tidak bisa menjadi dewa. Tetapi pada kenyataannya, kakak laki-laki saya dan saya juga tidak melakukan hal semacam itu. Dalam hal bakat, kami tidak lebih kuat dari Raja Naga Hitam bermata emas di Tian. Dia tidak dapat melakukannya, bagaimana kami dapat melakukannya? Selama beberapa puluh ribu tahun terakhir, Soul Beast yang benar-benar telah mencapai alam dewa selalu bergantung pada kalian manusia. Kakak laki-laki saya, dan kemudian Kaisar Salju dan Kaisar Es. Mereka mengambil bentuk roh jiwa, sementara kita baru saja menjadi cincin jiwa Tang San. Setelah Tang San menghidupkan kembali kami di alam ilahi, dan membantu kami berkembang. Tetapi bahkan Tang San tidak dapat melawan aturan alam ilahi, jadi kita semua hanyalah agen dewa tingkat biasa yang paling lemah. Artinya, di alam ilahi, pada periode awal waktu, kami sangat santai, dan sering diampuni bersama. Tang San kemudian mengajari saya teknik palu pemisah angin gangguan. Saya memahami teknik pembangkitan kekuatan darinya dan menyempurnakan Titan Divine Fist saya. Berbicara di sini, tatapannya kemudian menatap Lan Xuanyu, karena kamu telah mempelajari teknik palu pemisah angin gangguan, kamu seharusnya secara alami tahu dari mana pembangkitan kekuatan berasal. Lan Xuanyu mengangguk dan berkata, teknik palu pemisah angin gangguan dimulai dari betis. Betis adalah sumber kekuatan, yang kemudian diarahkan ke paha, pinggang, punggung, lalu bahu, lengan, dan terakhir tangan. Begitulah cara seseorang menggunakan kekuatan seluruh tubuhnya. Erming mengangguk dan berkata, bagus, itu saja. Oleh karena itu, keterampilan paling mendasar dari pembangkit listrik sebenarnya adalah artikulasi. Artikulasi sempurna dari kekuatan seluruh tubuh adalah yang paling penting. Otot-otot tubuh manusia yang berbeda semuanya memiliki kekuatan yang berbeda. Kekuatan seluruh tubuh sebenarnya hanyalah sebagian dari kekuatan otot, bukan seluruh tubuh dalam arti sebenarnya. My Titan Divine Fist, di sisi lain, sebenarnya adalah untuk memobilisasi kekuatan sebanyak mungkin bagian, untuk sepenuhnya mengintegrasikan dan menyatukannya, untuk meledakkan kekuatan terkuat. Metode palu pemisah angin gangguan adalah kekuatan berkaki 1, sedangkan tinju Dewa Titanku adalah kekuatan berkaki 2. Akar pembangkit listrik masih dari kaki bagian bawah. Saat dia mengatakan itu, napas tubuh Erming berubah dengan hebat, tumitnya sedikit terangkat dan betisnya langsung menegang. Lan Xuanyu dan Qianlei hanya merasa bahwa Erming di depan mereka, seluruh pribadinya mulai berubah. Seiring dengan kekuatan betisnya, tampaknya ada kekuatan yang langsung ditransmisikan dari bawah ke atas, dan kekuatan ini menjadi semakin kuat, seperti yang dikatakan Erming, kekuatan seluruh tubuhnya dimobilisasi dan akhirnya melonjak ke tubuhnya. Lengan. Dengan kepalan tangan kosong, dia meninju ke langit. Dalam sekejap, Lan Xuanyu dan Qianlei hanya merasakan kepalan tangan yang menakutkan meledak, dan aliran udara yang muncul seketika bahkan membawa mereka dari tanah saat mereka berdiri di samping. Langit berguncang hebat, awan setinggi 1000 meter di udara langsung tersapu, muncul lubang besar. Setelah melihat pukulan ini, Lan Xuanyu dan Qianlei sama-sama merasa berkeringat saat berdiri. Sungguh kekuatan meninju yang mengerikan. Pengejaran kami akan kekuatan tertinggi adalah kesederhanaan di atas bentuk. Tidak peduli berapa banyak teknik yang kamu miliki, aku hanya akan menggunakan satu pukulan. Erming berkata seolah-olah tidak ada yang terjadi. Seakan pukulan tadi bahkan bukan darinya. Otot memiliki kekuatan, tulang memiliki kekuatan, meridian memiliki kekuatan, dan organ dalam memiliki kekuatan. Penyatuan semua kekuatan adalah kekuatan tertinggi. Kemudian tambahkan kekuatan jiwa untuk menyatu dengannya, dan beberapa aplikasi. Pukulan paling kuat bisa dibentuk. Berdasarkan Titan Divine Fist milikku ini, seorang keturunan dari garis keturunan keluarga Titan pernah menciptakan metode tinjunya sendiri yang disebut Cloud Vortex Divine Fist. Apakah Anda tahu cara kerjanya? Lan Xuanyu berkata, sepertinya aku pernah mendengar tentang Cloud Vortex Divine Fist ini. Hui juga dari keluarga Titan, tapi gaya kultivasinya lebih condong ke elf dan belum diajarkan. Erming berkata, dia sebenarnya adalah keturunanku. Tepatnya, garis keturunan Titan, semuanya adalah keturunanku. Hanya saja saya, sang pendiri, agak malu mengakuinya. Hanya generasi penerus keluarga Titan yang tahu identitasku. Keluarga Titan, kera raksasa Titan. Qianlei terkejut dan berkata, mungkinkah keluarga Titan adalah warisan dari jiwa binatang? Dia menyesal menanyakan ini dengan lantang. Tapi Erming sepertinya tidak tersinggung karenanya.
Itu hanya bagian dari garis keturunan, kurasa. Mari kita tidak membicarakannya. Lanjutkan dengan tinju. Manfaat Cloud Vortex Divine Fist terletak pada fakta bahwa melalui kontrol spiral, kekuatan ekstrim yang dilepaskan oleh diri sendiri menyatu dan meledak dalam jarak tertentu. Sehingga menciptakan kekuatan penghancur yang lebih kuat. Seperti ini. Saat dia mengatakan itu, Erming mengangkat tangannya lagi dan mengepalkan tinjunya. Kali ini, pukulannya tidak mengeluarkan setengah suara. Lan Xuanyu dan Qian Lei juga tidak merasakan apa-apa, tetapi, di langit, di lokasi lubang besar yang pecah oleh awan sebelumnya, sebuah lubang hitam berdiameter kecil seketika muncul. Itu benar-benar meledak melalui kehampaan. Awan di sekitarnya langsung ditelan dan diserap oleh lubang hitam. 10 detik penuh kemudian, lubang hitam itu mati. Lan Xuanyu dan Qian Lei melihat pemandangan ini dengan tercengang, seberapa kuat ini. Apakah Feng Hao Douluo tingkat dewa sebenarnya sangat kuat? Soul Land 4 Chapter 799 saatnya berangkat. Di kejauhan, binatang pencari harta karun yang membimbing harimau singa emas untuk mengidentifikasi tanaman spiritual memandang ke langit, dan dia mengerutkan bibirnya saat bergumam pada dirinya sendiri, yang kamu tahu hanyalah kekerasan, Golden Lion Tiger meliriknya, dan berkata, jangan terlalu sarkastik. Dalam hal kontrol atas kekuasaan, kemungkinan besar tidak ada manusia yang bisa dibandingkan dengan ayah kedua. Petik 2. Setelah Lan Xuanyu dan Qian Lei sadar, suara Erming terdengar lagi. Oleh karena itu, ada dua hal utama yang diajarkan oleh Divine Titan Fist kepadamu. Yang pertama adalah penggunaan kekuasaan. Anda harus sepenuhnya mengintegrasikan dan melepaskan kekuatan Anda. Yang kedua adalah kontrol atas kekuatan Anda. Anda harus melakukan yang terbaik untuk memadatkan kekuatan Anda. Saya tidak menggunakan kekuatan rotasi pada pukulan tadi karena saya dapat mengontrol kekuatan saya dan melepaskannya dalam area kecil. Namun, dengan rotasi relatif lebih mudah dikendalikan. Begitulah cara tinju Vortex Awan Dewa muncul. Petik 2. Demonstrasi dan penjelasan Erming tidak diragukan lagi membuka pintu kekuatan baru untuk Lan Xuanyu dan Qian Lei. Setelah itu, mereka mempelajari teknik ini dari Erming setiap hari. Garis keturunan emas Lan Xuanyu sendiri adalah kekuatan murni. Setelah Ice Fire Golden Body tempering kekuatannya telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi seiring dengan penguatan tubuhnya. Golden Behemoth milik Qian Lei adalah eksistensi yang sangat kuat, jadi secara alami jauh lebih mudah baginya untuk mempelajari tinju Titan Ilahi. Di bawah bimbingan Erming setiap hari, kendali mereka atas kekuatan mereka juga menjadi semakin mahir. Waktu berlalu dengan sangat cepat, dan dalam sekejap mata, mereka sudah tinggal di sumur api es yin yang selama 25 hari. Mereka sudah selesai memproses semua benda spiritual sehari sebelumnya, dan harimau singa emas juga telah mengingat waktu dan karakteristik tanaman yang belum dewasa. Lan Xuanyu dan Qian Lei telah belajar banyak hal dari Erming, dan harimau singa emas juga belajar banyak hal dari binatang pencari harta karun. Dapat dikatakan bahwa setiap orang mendapat manfaat yang sangat besar. Kamu bisa kembali besok. Saya akan memberitahu Anda ketika sumur api es yin yang pulih, Erming memberitahu Lan Xuanyu setelah seharian berkultivasi. Lan Xuanyu membungkuk. Terima kasih atas bimbinganmu, Senior Erming. Erming melambaikan tangannya dan berkata, kamu tidak harus bersikap sopan padaku. Dalam hal senioritas, Anda harus memanggil saya kakek. Lan Xuanyu tertegun. Kakek, dia tahu bahwa senioritas kera raksasa Titan ini sangat tinggi. Bahkan Penatua Su harus memanggilnya sebagai senior. Jika dia hanya seorang kakek, bukankah senioritasnya sendiri akan sangat tinggi? Erming melihatnya dalam keadaan linglung dan tersenyum. Jangan terlalu banyak berpikir. Anda akan tahu kapan saatnya tiba. Jika Anda mengetahui beberapa hal terlalu dini, itu akan mengganggu pikiran Anda. Berkultivasi dengan baik dan menjadi lebih kuat. Anda memiliki garis keturunan Dewa Naga dan merupakan masa depan dari garis keturunan binatang buas kami. Di masa depan, jika Anda benar-benar dapat menghidupkan kembali Dewa Naga, baik itu garis keturunan Senluo kita atau garis keturunan yang pergi ke planet peri, kita semua akan mendapatkan manfaat terbesar. Kamu adalah harapan sejati dari Soul Beast. Lan Xuanyu sangat cerdas. Dia tahu bahwa justru karena garis keturunannya, begitu banyak senior membantunya dan menantikan pertumbuhannya. Ketika dia hampir selesai dengan misi Skyfighter, dia benar-benar harus pulang dan bertanya kepada ibunya dari mana asal mutasi garis keturunannya. Keesokan paginya, Lan Xuanyu dan Qian Lei naik plane ruang angkasa kembali ke planet induk.
Lin Mohua secara pribadi datang untuk mengirim mereka pergi dan memberitahu Lan Suanyu bahwa dia boleh datang lagi kapan saja. Ketika plane ruang angkasa naik dengan cepat dan keluar dari atmosfer, planet di bawah kaki mereka secara bertahap menjadi lebih kecil. Lan Suanyu tidak bisa membantu tetapi merasa seperti berada dalam mimpi. Selama perjalanan ke planet Shenluo ini, mereka benar-benar mendapatkan banyak hal. Hadiah dari misi Skyfighter telah menjadi bagian terkecil dari keuntungannya kali ini. Selain dia, semua orang telah mendapatkan tulang jiwa, dan dia juga mendapat bantuan dari binatang pencari harta karun. Selain itu, dia telah mengkonsumsi harta langit dan bumi, tempering tubuh emas api es, dan air kekacauan. Lan Suanyu awalnya berpikir bahwa tidak mungkin baginya untuk menembus Lim 5 bahkan setelah lulus dari Outer Court, tapi sepertinya dia memiliki kesempatan sekarang. Menurut kecepatan peningkatannya kali ini, dia akan memiliki kemungkinan untuk menembus 5 ring setelah 2 putaran Ice Fire Golden Body Tempering lagi. Dan begitu kultivasinya menembus 5 cincin, akankah cincin jiwanya mencapai tingkat 100.000 tahun? Dan jika mereka benar-benar menjadi cincin jiwa 100.000 tahun, apakah mereka semua akan memiliki keterampilan lain? Cincin jiwa 100.000 tahun harus memiliki 2 keterampilan jiwa. Melalui adu mekanik dengan sekolah cabang di planet Shenluo, Lan Suanyu memahami bahwa kekuatannya sebenarnya berbeda dari master jiwa biasa yang didasarkan pada jumlah cincin jiwa yang mereka miliki. Sama seperti kontrolnya atas elemen, selama dia berada di lingkungan yang sesuai dan memiliki cukup waktu untuk bersiap, dia tidak akan dirugikan melawan lawan 7 ring. Meski setiap terobosan sangat sulit, selama dia bisa menyelesaikannya, itu akan menjadi lompatan kualitatif. Dia harus terus berkultivasi dan bekerja keras untuk menjadi lebih kuat. Sebelum kepergiannya, Erming telah berbicara dengannya dengan penuh arti dan sepenuh hati. Erming memberitahunya bahwa meskipun teknologi jiwa manusia sangat maju sekarang, kekuatan eksternal masih ada di luar, bahkan battle armors. Hanya kekuatan sendiri yang benar-benar milik diri sendiri dan dapat diandalkan. Pada saat yang sama, Erming juga memberitahunya bahwa dengan status Lan Suanyu di sekolah kehidupan, pasti akan ada kesempatan untuk pergi ke sumur es api Yin yang dari Sekte Tang di masa depan. Saat itu, tidak perlu bersikap sopan dengan Sekte Tang. Efek dari Ice Fire Golden Body Tempering pasti akan lebih baik. Meskipun rasanya Erming tidak ingin mereka bersenang-senang setelah menderita kerugian, itu jelas untuk kebaikannya sendiri. Setelah kembali kali ini, langkah selanjutnya adalah terus bekerja keras untuk menyelesaikan misi Skyfighter. Setelah menyelesaikan 24 poin kesulitan, sekarang saatnya untuk menempa armor pertempuran 2 kata untuk semua orang. Setelah melalui Ice Fire Golden Body Tempering, kebugaran fisiknya meningkat pesat. Lan Suanyu merasa bahwa dia pasti akan meningkat dalam menempa juga. Akan jauh lebih mudah untuk membuat armor pertempuran 2 kata. Sebelum lulus dari tahun ke-6, seharusnya tidak menjadi masalah untuk menyelesaikan semua armor pertempuran 2 kata. Setelah semua orang lulus dengan sukses, mereka akan memasuki pengadilan dalam. Mari kita lihat berapa banyak orang yang bisa masuk. Dia telah melakukan yang terbaik untuk rekan satu timnya. Dia berharap lebih banyak orang bisa masuk. Pikirannya berangsur-angsur menjadi tenang dan dia mulai bermeditasi. Binatang pencari harta karun juga terdiam. Selama malam yang sepi ini, meditasi tidak diragukan lagi merupakan cara terbaik untuk mengatasi kesepiannya. Lan Suanyu bermeditasi sangat dalam kali ini, dan kecepatan garis keturunan di tubuhnya dikurangi menjadi paling lambat. Saat inti garis keturunan Dewa Naganya menguat, konflik antara garis keturunan emas dan perak telah berkurang. Bahkan jika kecepatan sirkulasi berkurang, tidak ada lagi bahaya meledak. Bahkan Lan Suanyu dapat merasakan bahwa kekuatan garis keturunannya terus meningkatkan tubuhnya. Entah itu Ice Fire Golden Body Tempering atau Chaos Water, mereka sebenarnya semacam suplemen energi untuk tubuhnya. Semakin banyak energi yang dia serap dari dunia luar, semakin kuat rangsangan pada garis keturunannya. Garis keturunannya akan melepaskan lebih banyak energi untuk menetralisirnya, sehingga memperkuatnya. Garis keturunannya adalah harta karun terbesar, tetapi tampaknya dia harus sangat berhati-hati dalam mengeksploitasi harta karun ini. Bas, suara mendengung sedikit secara bertahap membangunkan Lan Suanyu dari meditasinya, dan kemudian dia mendengar suara elektronik meminta. Tentang memasuki atmosfer planet induk, harap bersiap untuk dampaknya. Dia menggosok matanya, meregangkan tubuhnya, dan merasakan aura kehidupan yang meningkat secara bertahap di kabin kapal. Memalingkan kepalanya untuk melihat keluar dari jendela kapal, adegan familiar dari planet induk mulai terlihat lagi. Lan Suanyu tidak bisa menahan senyum.
Aku akhirnya kembali. Setelah melewati atmosfer, ia mendarat mulus di Shrek City Space Center. Soul Land 4 Chapter 800 Nasihat Tang Zhenhua. Saat Lan Xuanyu berjalan keluar dari plane ruang angkasa, suara binatang pencari harta karun terdengar di benaknya, udara yang nyaman. Seperti yang diharapkan dari planet peringkat dewa. Meski hanya planet peringkat dewa pemula, masih cukup indah. Petik 2. Lan Xuanyu berkata, bisakah kamu menemukan harta karun di sini? Tentu saja, tidak ada masalah. Namun, di sini juga jauh lebih berbahaya. Saya bisa merasakan banyak aura berbahaya, kata binatang pencari harta karun. Berbahaya, Lan Xuanyu bertanya dengan ragu, bahaya apa? Binatang pencari harta karun terkekeh dan berkata, pikirkanlah. Hal-hal baik biasanya memiliki pemilik. Jika kita terus berpikir untuk mendapatkan hal-hal baik dengan pemilik, kita secara alami akan berada dalam bahaya. Petik 2. Lan Xuanyu terdiam. Tentu saja kami tidak bisa menyentuh sesuatu dengan pemilik. Kami hanya akan mengambil memo. Petik 2. Binatang pencari harta karun berkata, tidak mudah untuk mengambil hal-hal yang benar-benar bagus. Lan Xuanyu berkata, jangan membuat masalah untukku. Tidak semua orang semudah berbicara dengan senior Erming. Ayo kembali ke akademi dulu. Anda bisa diam untuk sementara waktu. Petik 2. Ketika Lan Xuanyu dan Qian Lei kembali ke akademi Shrek, akademi itu sepi seperti biasanya, tetapi aura kehidupan yang dibawa oleh pohon abadi masih membuat mereka merasa santai dan bahagia. Qian Lei menggeliat dan berkata, yang terbaik adalah kembali. Bos, aku akan pergi ke Danau Dewa Laut untuk berendam malam ini. Apakah kamu datang? Lan Xuanyu berkata, saya tidak akan pergi. Saya akan bertanya kepada guru tentang situasi di kelas terlebih dahulu, lalu melihat misi Skyfighter untuk melihat apakah ada misi yang cocok untuk kita. Aku akan membuat beberapa persiapan. Anda bisa pergi sendiri. Petik 2. Qian Lei tersenyum dan berkata, saya semakin merasa bahwa sekolah kehidupan kita baik. Sungguh luar biasa bisa berkultivasi dengan bebas di Danau Dewa Laut. Petik 2. Keduanya kembali ke asrama bersama dan berpisah di depan pintu. Lan Xuanyu mandi dan kemudian menghubungi komunikator jiwa Tang Zhenhua. Segera, komunikator jiwa terhubung. Guru, aku kembali. Lan Xuanyu berkata. Tang Zhenhua berkata, senang kamu kembali. Saya mendengar tentang situasi Anda dari Xiaoqi. Kali ini, tidak buruk. Cabang sudah mengajukan protes, haha. Mereka mengatakan bahwa siswa yang kami kirim terlalu kuat dan mempengaruhi semangat siswa mereka. Panenmu kali ini cukup bagus. Petik 2. Lan Xuanyu berkata sambil tersenyum, tidak buruk. Guru, bagaimana misi semua orang? Petik 2. Tang Zhenhua berkata, itu berjalan dengan baik. Misi pengawalan mereka sebelumnya selesai secara normal. Tidak ada yang luar biasa. Kali ini, mereka pergi untuk menjalankan misi lain. Tampaknya menjadi misi level 3. Misi grup level 3 tidak terlalu sulit. Anda tidak perlu khawatir. Yuge sangat kuat sekarang, jadi tidak akan ada masalah jika dia memimpin tim. Suatu hari, kepala sekolah Ying memberitahu saya bahwa 24 poin kesulitan untuk misi Skyfighter tampaknya telah diatur terlalu mudah untuk kalian semua. Menurut kecepatan Anda saat ini, Anda seharusnya dapat menyelesaikannya dalam waktu setengah tahun. Dia bahkan bertanya-tanya apakah dia harus mempertimbangkan untuk meningkatkan kesulitan kalian. Petik 2. Lan Xuanyu berkata dengan cemas, jangan. Guru, keluar untuk mendapatkan pengalaman itu penting, tetapi kita masih harus berkultivasi. Dalam proses menyelesaikan misi Skyfighter, kultivasi semua orang akan terpengaruh. Kami masih harus membuat battle armor kami. Jangan menambah kesulitan bagi kami. Petik 2. Tang Zhenhua berkata dengan suara rendah, Xuanyu, ada sesuatu yang harus kamu perhatikan. Kami semua tahu bahwa Anda memiliki niat baik dan ingin memimpin seluruh kelas untuk meningkat bersama. Namun, Master Jiwa yang berbeda memiliki bakat yang berbeda. Tidak peduli seberapa keras Anda bekerja, tidak mungkin bagi semua orang untuk mengikuti kecepatan Anda. Dan dalam proses bergerak maju, jika Anda terlalu banyak berpikir untuk membantu orang lain, niscaya akan menurunkan kecepatan kultivasi Anda sendiri. Ini bukan yang ingin kita lihat. Petik 2. Bahkan jika Anda dapat memimpin mereka untuk lulus dari pengadilan luar di masa depan, sama sekali tidak mungkin bagi mereka semua untuk memasuki pengadilan dalam. Ketika saatnya tiba, jangan memaksakan diri. Pada saat yang sama, Anda harus memberi diri Anda lebih banyak waktu untuk berkultivasi. Jangan sia-siakan bakatmu dengan membantu orang lain.
Ini adalah pendapat bulat dari semua guru. Anda sudah melakukannya dengan sangat baik, tetapi Anda tidak perlu melakukan yang lebih baik lagi. Apakah Anda mengerti apa yang saya maksud? Petik 2. Lan Xuanyu terdiam sesaat sebelum berkata, Guru, apakah benar-benar tidak ada cara bagi kita untuk memasuki pengadilan dalam bersama? Kami adalah kelas eksperimen perang bintang. Petik 2. Tang Zhenhua berkata dengan suara rendah, ujian kelulusan tahun ke-6 telah berakhir sekarang, begitu juga ujian pengadilan negeri. Hanya 4 orang yang memasuki pengadilan dalam, Sima Xian, Rong Yuyu, Murong Sang, dan Sue Yubing. Di antara mereka, Murong Sang dan Sue Yubing hampir tidak berhasil masuk karena jiwa bela diri khusus mereka. Ini sudah merupakan situasi yang langka bagi 4 orang untuk memasuki pengadilan negeri dalam 1 tahun. Biasanya, jumlah orang yang diterima kurang dari 3. Petik 2. Lan Xuanyu berkata dengan kaget, bahkan Black Tortoise Shield bersaudara tidak masuk. Ya, karena itu, bisa dibayangkan betapa sulitnya memasuki pelataran dalam. Sumber daya pengadilan dalam terbatas, dan jumlah orang harus dikontrol. Kelas Anda sangat kuat, dan akademi pasti akan membuat pengecualian untuk merekrut beberapa lagi, tetapi tidak mungkin merekrut Anda bertiga. Bagaimana akademi menjelaskan hal ini kepada siswa yang tidak masuk? Situasi kelasmu sudah sangat istimewa. Sudah cukup bagus jika Anda bisa menjamin 7 orang bisa masuk. Jika 10 orang bisa masuk, itu akan menjadi pertama kalinya dalam ratusan tahun. Ini juga karena kelasmu benar-benar luar biasa dan memiliki keberuntungan. Petik 2. Lan Xuanyu terdiam lagi. Itu benar. Menurut guru, bahkan jika mereka adalah kelas eksperimen, mengingat jumlah orang yang bisa diambil pengadilan negeri, akademi akan meningkatkan kesulitan penilaian pengadilan negeri. Benar-benar tidak mudah untuk memasukkan semua orang ke pengadilan dalam. Guru, saya mengerti maksud Anda. Saya hanya akan melakukan yang terbaik. Jangan khawatir, saya tidak akan menunda kultivasi saya. Saya telah memperoleh banyak dari Shenluo kali ini dan meningkat pesat. Saya akan terus bekerja keras. Petik 2. Tang Zhenhua berkata, bagus kalau kamu mengerti. Kamu anak yang cerdas. Orang pintar tidak boleh keras kepala dan mendengarkan pendapat orang lain. Anda tidak buruk dalam aspek ini. Nyatanya, itu belum tentu buruk meski mereka tidak bisa masuk ke pengadilan negeri. Sekte Tang juga bersedia menjaga keutuhan 33 sayap langit. Di masa depan, ketika Anda lulus dari pengadilan luar, Sekte Tang akan sepenuhnya menerima dan mendukung Anda. Mereka akan membiarkan Anda berkembang ke arah Sky Fighters seumur hidup. Ini adalah pilihan yang sangat bagus. Meskipun sumber daya kultivasi individu Sekte Tang tidak sebagus pengadilan negeri, mereka adalah yang terbaik dalam hal peralatan. Anda sama sekali tidak perlu khawatir tentang masa depan kelas eksperimen Anda. Petik 2. Itu hebat. Lan Xuanyu menghela nafas lega. Tang Zhenhua berkata, beristirahatlah dengan baik selama beberapa hari sejak kamu kembali. Jangan berkultivasi selama beberapa hari ke depan. Anda terlalu tegang. Anda akan memiliki banyak waktu selama misi Sky Fighter nanti. Jangan terburu-buru untuk berhasil. Keamanan dan stabilitas pertama. Maka Anda harus memikirkan ujian kelulusan Anda di masa depan. Xiaoqi telah memberitahu Anda bahwa Anda bertujuh memiliki kualifikasi untuk menjadi 7 monster Shrek. Meskipun ini adalah hal yang baik untukmu, itu juga berarti akademi akan memberimu penilaian yang lebih sulit dalam semua aspek. Dan setiap penilaian akan masuk dalam lingkup pemilihan Shrek 7 Monsters. Anda harus bekerja lebih keras. Petik 2. Setelah mengakhiri komunikasi dengan Tang Zhenhua, Lan Xuanyu santai dan langsung merasa lelah secara spiritual. Itu benar. Sejak dia memulai misi Sky Fighter, dia tegang. Sekarang dia telah menyelesaikan setengahnya, itu akhirnya bukan masalah besar. Selanjutnya, dia harus bekerja keras ke arah yang baru. Masih ada lebih dari 1 tahun sebelum ujian kelulusan. Sepertinya lama sekali, tetapi sebenarnya ada banyak hal yang harus mereka lakukan.